Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana dalam kondisi yang seperti ini, dalam kondisi saat ini, kita masih diberikan nikmat yang begitu luar biasa. Nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat Islam. Tentunya ketika nikmat itu patut untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat firman Allah dalam surat Ibrahim yang berbunyi, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yang kurang lebih artinya, barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan melipat gandakan pahala yang akan diberikan, atau akan menambah nikmat kita ketika kita bersyukur. Lantas wa in kafartum, dan apabila kita kufur nikmat atau tidak mensyukuri nikmat, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Maka mulai sekarang marilah kita belajar untuk bersyukur dan mensyukuri segala sesuatu yang telah kita dapatkan, yang telah diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan senantiasa meningkatkan frekuensi sholawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad, karena firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta seluruh para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, dan wahai orang-orang yang beriman, shollu 'alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah kamu juga kepada Nabi. Ini merupakan perintah Allah. Ini merupakan ibadah yang telah Allah contohkan langsung, karena Allah sendiri juga bersolawat kepada Nabi. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman, marilah kita senantiasa meningkatkan sholawat kita kepada Nabi Muhammad. Dengan demikian fa insyaallah kita akan mendapatkan syafaat baik di dunia saat ini maupun di akhirat kelak. Dan Rasulullah akan mengakui kita sebagai umatnya dan akan menuntun kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian izinkan saya sebagai seorang sesama muslim yang senantiasa mengingatkan kepada seluruh para sahabat-sahabatku secara umumnya, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, taqullaha haqqa tuqatih. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita dengan sebenar-benarnya takwa. Maksudnya di sini adalah menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk kembali mengingatkan
dan juga membahas perihal Pancasila atau dasar ideologi kita dalam perspektif agama Islam. Karena banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa Pancasila itu bertolak belakang dengan Islam, atau bahkan negeri ini dikatakan negeri yang tauhid atau negeri yang kafir atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka marilah kita refleksikan diri kita kembali. Apakah memang betul apa yang dikatakan oleh sebagian kelompok yang ada di masyarakat, bahwa memang Pancasila tidak sesuai dengan Islam? Maka ini perlu kita kaji dan perlu kita bahas secara lebih mendalam. Yang pertama, marilah kita bahas pengertian dari Pancasila. Pancasila merupakan sebuah ideologi bangsa Indonesia atau dasar ideologi sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia dengan berpancasila. Pancasila sendiri ini dinukil atau diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tangtular, yang berarti 5 larangan pada waktu itu. Panca berarti larangan, sila adalah ayat-ayat atau ada 5 dasar atau 5 larangan. Nah, kemudian nama ini dinukil oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno, ketika sedang PPKI mengusulkan menggunakan istilah nama Pancasila dalam pendapatnya atas mengusulkan dasar negara. Namun Pancasila belum berbunyi seperti yang sekarang ini, karena setelah dibentuknya Panitia 9 atau setelah sidang PPKI, kemudian dibentuklah Panitia 9 dan telah memutuskan yang namanya Piagam Jakarta. Salah satunya adalah Pancasila yang kita dengar saat ini. Yang dahulu bahwa Pancasila yang sila pertama bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa, bunyinya adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluk, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Maka ini diubah. Karena kita mengingat banyak sekali penduduk di Indonesia yang tidak semuanya mayoritas agama Islam. Ada yang beragama Hindu, beragama Buddha, beragama Kristen, dan beragama Katolik, dan juga aliran kepercayaan-kepercayaan yang lainnya. Maka oleh para ulama ini menjadi suatu problematis ketika ini tidak diubah, akan disinyalir menimbulkan perpecahan. Maka peran ulama sangatlah penting dalam momentum seperti ini. Pancasila tidak pernah luput dari perannya para ulama. Salah satunya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim atau putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau juga termasuk orang yang mengusulkan untuk mengganti sila pertama setelah Panitia 9 merumuskan, baru kemudian direvisi kembali, menghilangkan kalimat sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, diganti atau disingkat dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ini tentunya tidak luput dari peran ulama, karena waktu itu Kiai Haji Wahid Hasyim itu sowan kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bahkan juga ada yang mengatakan Insinyur Soekarno juga mengutus utusannya untuk sowan ke beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mengonsultasikan apakah ini sudah cocok atau belum. Maka Kiai Hasyim Asy'ari setelah mendengar itu, beliau menjawab, saya tidak bisa menjawabnya sekarang. Saya harus puasa dulu 3 hari, kemudian saya baru bisa menjawab. Selama 3 hari itu, beliau Kiai Hasyim melakukan amalan untuk sebagai riadohnya bagi bangsa Indonesia. Beliau puasa 3 hari, kemudian beliau sholat malam, setiap malamnya dia sholat tahajud 2 rakaat. Rakaat yang pertama dia membaca surat At-Taubah sampai 41 kali. Rakaat kedua beliau membaca surat Al-Kahfi sampai 41 kali. Ini merupakan riadohnya para ulama terdahulu. Juga masih banyak ulama-ulama yang lainnya yang ikut serta dalam mendoakan dan memperjuangkan secara batin atau usaha-usaha batin untuk bangsa Indonesia. Setelah itu baru disepakati, Kiai Hasyim menyetujui kalau Pancasila sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dan ini disepakati oleh para pendahulu kita atau the founding father, dan ini dinilai sebagai titik cerah, sebagai pemersatu bahwa tidak semuanya mayoritas umat Islam di Indonesia, tapi ada umat-umat yang lainnya
Maka Pancasila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah sedikit sejarah kita mengenai Pancasila, bagaimana ideologi atau dasar itu bisa muncul dan diterapkan dan disepakati oleh para pendahulu-pendahulu kita. Tentunya para pendahulu merupakan orang-orang yang tercerahkan dan terdidik. Mereka semua mempunyai pendidikan yang tinggi dan mereka semua juga dibarengi dengan nilai-nilai agamis. Nilai-nilai agamis dan nilai-nilai nasionalisme itu sangat berkolaborasi dan sangat terintegrasi oleh para pendahulu-pendahulu kita. Maka dari awalnya Pancasila tidak ada yang berkelainan. Lah maka kemudian kita lanjutkan membahas mengenai sila-sila dari Pancasila atau sila-sila Pancasila sesuai dengan perspektif agama Islam. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sebagaimana diketahui, ketuhanan yang Maha Esa merupakan sendi tauhid dalam Islam. Jadi ketuhanan yang Maha Esa sama dengan nilai ketauhidan. Sudah menjadi fitrah manusia secara naluriah memiliki potensi bertuhan dalam bentuk fikir dan zikir dalam rangka mengemban misi sebagai khalifatun fil ard. Hal ini sesuai dengan dalil Al-Quran surat Al-Ikhlas yang berbunyi Qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Dalam tafsirnya kemudian kita kaji menurut tafsir Syekh Ibnu Katsir. Yang pertama, ayat yang pertama, dia yang mengatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu bahwa dia yang pertama dan esa. Artinya Allahu Ahad artinya yang pertama dan yang esa. Tidak ada tandingan dan pembantu, tidak ada yang setara dan tidak ada yang menyerupainya dan tidak ada yang sebanding dengannya. Kemudian ayat yang kedua adalah bahwa Allahus somad, segala sesuatu bergantung kepadanya. Di sini bahwa yang dimaksud adalah Tuhan yang maha sempurna dalam perilakunya, maha mulia, maha sempurna dalam kemuliaannya, maha besar, yang maha sempurna dalam kebesarannya, maha penyantun dan yang maha sempurna atas sifat penyantunnya, maha mengetahui dan sempurna dalam pengetahuannya, maha bijaksana dan sempurna dalam kebijaksanaannya. Yang berhak memiliki sifat ini yang tidak layak dan bagi selainnya. Tiada yang dapat menyamainya dan tiada yang setara dengannya. Maha suci Allah yang Maha Esa lagi maha menang. Artinya apa? Bahwa Allah itu sempurna dan juga sifatnya juga sempurna dan tidak ada yang menyerupai seperti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna ayat ini adalah Allah tidak beranak, tidak diperanakkan dan tidak mempunyai istri. Sayyid Qutb menjelaskan hakikat Allah itu tetap abadi dan azali. Sifatnya adalah sempurna dan mutlak dalam semua keadaan. Kelahiran adalah suatu kemunculan dan pengembangan, wujud tambahan setelah kekurangan atau ketiadaan. Hal demikian mustahil bagi Allah. Kelahiran juga memerlukan perkawinan. Lagi-lagi ini juga mustahil bagi Allah. Maka Allah adalah sendiri, zat yang tunggal, dia tidak beranak dan juga tidak lahir atau diperanakkan. Kemudian ayat yang keempat, kita terfokus pada kalimat kufuwan. Kata kufuwan ini artinya adalah tidak seorang pun yang setara dengan, apalagi sama dengan Allah. Tidak ada orang yang setara, saya ulangi, tidak ada orang yang setara, apalagi sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki segala sesuatu dan yang menciptakannya, maka dia tidak akan memiliki tandingan dari kalangan makhluknya yang bisa mendekati atau menemaninya. Menurut Syekh Qutb, makna ayat ini adalah tidak ada yang sebanding dan setara dengan Allah. Nah, maka ini sangat sinkron, sangat terintegrasi antara
Ketuhanan yang Maha Esa merupakan nilai-nilai ketauhidan yang merujuk pada surat Al-Ikhlas dan dijelaskan dalam tafsirnya Syekh Ibnu Katsir, juga tafsir-tafsir yang lainnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kita merujuk ke dalam sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini sama saja dengan hablu minan nas. Sila kedua ini mencerminkan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Apabila dalam hablu minallah, kedudukan manusia sebagai hamba, maka dalam hablu minanas, hubungan manusia dengan sesama manusia yang berada dalam posisi khalifatun fil ardh. Dalam isi sila ini berkait dengan syariah atau muamalah kita kepada sesama manusia, hubungan kita kepada sesama manusia supaya kita beradab dan berlaku adil terhadap sesama. Hal ini dijelaskan atau terkait dengan dalil Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya adalah, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu lita'arafu, saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan mereka yang kaya, bukan mereka yang tinggi jabatannya, bukan mereka yang mempunyai harta yang melimpah, bukan mereka yang sehat walafiat, tapi mereka yang bertakwa, yang mempunyai nilai yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sikap saling mengenal pada perintah ayat di atas maksudnya yaitu jika sesama manusia saling mengenal, maka akan timbul sikap saling menghormati. Salah satu cara manusia untuk mengenal yaitu dengan berdialog. Dialog dapat memunculkan keterbukaan berbagai pihak, yang pada akhirnya akan timbul sikap saling mengetahui satu sama lain, dan juga melahirkan sikap yang saling menghormati ataupun tasamuh, toleransi. Sehingga disinilah letak beradabnya manusia. Disinilah letak keadilan manusia dalam bertingkah laku terhadap sesama. Tafsir Ibnu Katsir juga menjelaskan kurang lebihnya bahwa ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu, yang dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa agar mereka saling mengenal di antara sesamanya, masing-masing dinisbatkan kepada kabilah, suku dan bangsanya. Mujahid telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya supaya kamu saling mengenal. Nah, ini maksudnya adalah diciptakan laki-laki dan perempuan di antara manusia dan dijadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku sehingga membentuklah sebuah peradaban. Kemudian diperintahkan sama Allah untuk kita saling mengenal, lita'aruf. Setelah kita berbangsa-bangsa, kita mengetahui ada bangsa Arab, kita mengetahui ada bangsa Cina, ada bangsa Eropa, ada bangsa Asia. Khususnya di Indonesia ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Badawi, suku Dayak dan lain sebagainya. Ini diperintahkan sama Allah untuk saling mengenal satu sama lain supaya kita bisa saling menghormati dan saling mengetahui bagaimana sikap dan nilai-nilai kebudayaan yang ada di setiap suku-suku di Indonesia. Li ta'arofu ini maknanya sangat penting. Bahkan Gus Muwafiq mengatakan bahwa li ta'arofu ini tidak hanya saling mengenal, tapi juga saling mengerti. Karena yang namanya cinta tidak butuh hanya saling mengenal, tapi juga butuh yang namanya saling mengerti. Ketika kita bisa mengerti sesama kekasih, atau ketika kita bisa mengerti sama saudara, maka kita akan bisa melengkapi satu sama lain. Hari ini sangatlah sinkron. Sekali lagi saya katakan, ini sangat terintegrasi antara kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan nilai hablum minan nas dengan merujuk kepada ayat surat Al-Hujurat ayat 13.
Kemudian mari kita lanjutkan. Sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini merupakan atau sama halnya dengan ukhuwah atau persatuan. Sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia mencerminkan ukhuwah insaniyah atau persaudaraan sesama manusia, juga mencerminkan ukhuwah watoniyah, persaudaraan dalam satu negara. Dan juga ini sangatlah perlu kita sadari bersama bahwa pentingnya ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah islamiyah. Ini sangat merujuk kepada sila nomor 3 ini, persatuan Indonesia. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alfa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون, yang artinya adalah dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian tercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu bermusuh-musuhan. Maka Allah menjinakkan amarah hati kalian, lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kalian telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mendapatkan petunjuk. Surat Al-Imran ayat 103. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan kembali yang dimaksud wa'tasimu billahi jami'a wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu adalah dengan hablillah ialah janji Allah. Seperti yang disebutkan dalam ayat selanjutnya bahwa mereka diliputi, yang artinya surat Al-Imran ayat 112, yang artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali Allah dan tali perjanjian dengan manusia, yakni janji dan jaminan. Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud ialah Al-Quran. Setelah kita berpegang teguh pada Al-Quran, maka sebaiknya kita mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Salah satunya itu tadi, bahwa berpegang teguhlah kamu terhadap agama Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian bercerai-berai. Nah, maksudnya di sini kalimat yang paling pokok dari ayat tersebut, Al-Imran ayat 103, bahwa janganlah kita bercerai-berai. Maka bercerai-berai ini sama halnya Allah memerintahkan kepada kita bahwa kita diperintah untuk bersatu. Kita diperintah untuk saling menyatu satu sama lain, saling bersatu dalam kesatuan yang utuh. Maka di Indonesia ini meskipun banyak sekali perbedaan baik itu suku, agama, budaya dan lain sebagainya, tapi kita diperintahkan untuk kita bersatu. Justru karena berbeda maka kita kuat. Karena beragam maka kita kuat, dan kekuatan perbedaan itu maka akan menimbulkan persatuan yang akan membawa bangsa Indonesia ke dalam zaman yang lebih bahagia lagi, ataupun Indonesia akan maju karena persatuan kita. Tentunya umat Islam terbesar di dunia saat ini adalah negara Indonesia. Kita lihat di Timur Tengah banyak sekali negara-negara Islam, namun mohon maaf mereka semua banyak yang berperang, dan lebih ironisnya lagi, mereka balut itu semua dengan nilai-nilai agama, padahal itu semua murni peperangan politik, dan mereka terpecah belah. Maka kita sebagai sesama muslim tetap wajib mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Timur Tengah, semoga lekas membaik keadaannya. Lantas setelah kita mendoakan, kita
bisa mengambil pelajaran dari negara-negara itu semua. Jangan sampai Indonesia terpecah belah karena kekuasaan yang egois, karena monopoli perdagangan politik ataupun ekonomi. Kita diperintahkan untuk menyatu, apalagi karena perbedaan budaya, suku, dan agama. Kita adalah bangsa yang luhur. Kita adalah bangsa yang mempunyai toleransi yang paling tinggi di antara bangsa-bangsa yang lainnya. Oleh karena itu, poin yang terpenting dari persatuan Indonesia adalah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Dan itu kembali lagi saya ingatkan sesuai dengan Al-Quran. Salah satunya adalah surat Al-Imran ayat 103. Kemudian selanjutnya adalah sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan ataupun perwakilan. Ini sangat sinkron dengan konsep Islam yang namanya syura atau musyawarah. Sila keempat berisi yang sejalan dengan prinsip Islam, yaitu syura atau musyawarah. Prinsip syura merupakan dasar dari sistem kenegaraan Islam atau karakteristik negara Islam. Uniknya, syura ada dalam Pancasila. Ini membuktikan bahwa Pancasila diambil dalam bentuk musyawarah bersama berbagai kalangan untuk menjadi kesepakatan sebuah mufakat atau keputusan untuk dijadikan landasan ideologi. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki mereka kepada jalur yang baik, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kemudian di sini Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, artinya bahwa kalimat wa amruhum syura bainahum ini merupakan kata kunci dalam konsep musyawarah. Artinya mereka tidak pernah memutuskan sesuatu urusan, melainkan terlebih dahulu mereka memusyawarahkan pendapatnya, seperti dalam menghadapi urusan perang dan urusan yang penting lainnya, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang lain. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah al-ayah, yang artinya dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bermusyawarah dengan para sahabat saat menghadapi peperangan dan urusan penting lainnya, sehingga dengan demikian hati mereka merasa lega dan senang atas keputusan yang dibuat oleh Rasulullah. Hal ini kembali lagi saya ingatkan, sejalan dengan konsep Pancasila, sejalan dengan dasar ideologi kita yaitu Pancasila, sila nomor 4, tidak ada yang berlawanan. Allah memerintahkan melalui surat Asy-Syura bahwa kita diperintahkan untuk bermusyawarah ketika memutuskan, dan ini sudah sejalan, ini sudah sinkron antara sila keempat dengan konsep Islam. Oleh karena itu musyawarah menjadi penting, dan musyawarah menjadi salah satu langkah atau alternatif yang senantiasa diambil oleh bangsa Indonesia dalam menentukan segala persoalan, tanpa mementingkan keegoisan ataupun keberpihakan kepada golongan maupun kelompok. Marilah kita lanjut, yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sejalan dengan berlaku adil. Nah, sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, lebih spesifik lagi bahwa keadilan yang dimaksud yaitu dalam pemerataan rezeki berupa zakat, infak, dan sedekah. Keadilan sosial berkaitan erat dengan maqasidus syariah atau sasaran-sasaran syariat. Sedangkan maqasid syariah terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah dzurriyah. Yang pertama adalah daruriyat. Daruriyat mengenai perlindungan terhadap hal-hal yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, seperti agama,
jiwa, keturunan, akal, dan benda atau harta. Kemudian yang kedua adalah aspek hajiyat, yaitu pemenuhan hal-hal yang diberlakukan dalam hidup manusia tetapi bobotnya di bawah kadar daruriyat. Kemudian yang terakhir adalah tahsiniyat, yaitu perwujudan hal yang menjamin peningkatan kondisi individu dalam masyarakat sesuai dengan tuntutan tempat dan waktu, tuntutan selera dan rasa kepatutan untuk mengelola persoalan-persoalan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kemudian dalam sila kelima juga terkandung nilai-nilai keadilan sosial atau muamalah hubungan sama manusia. Yang pertama adalah perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional. Yang ketiga, cita-cita masyarakat adil dan makmur, baik secara material dan spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, cinta akan kemajuan dan pembangunan. Semua ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Surat An-Nahl ayat 90. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa Dia memerintahkan hamba-hambanya untuk berbuat adil, yakni mengambil sikap tengah dan penuh keseimbangan, serta menganjurkan untuk berbuat kebaikan yang demikian itu senada dengan firman Allah. Maksudnya di sini adil bukan berarti menyamaratakan, adil bukan berarti mensamakan semuanya, tapi adil merupakan suatu kebijaksanaan dalam mengambil keputusan dengan menimbang sesuai porsi ataupun sesuai prosedur masing-masing, sehingga memunculkan keputusan yang bijaksana dan dapat diterima di semua kalangan. Adil tidak mengajukan egoisme, adil tidak memberatkan sepihak, adil tidak menguntungkan yang satu dan merugikan yang lainnya, tapi adil merupakan nilai-nilai kebaikan atau kemaslahatan yang diambil untuk keseimbangan dalam kehidupan. Demikian penjelasan Pancasila dalam perspektif agama Islam. Kita sampai pada kesimpulan, para sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang merupakan esensi kehidupan manusia, baik untuk mengatur ataupun aturan. Dalam perjalanan sejarah kita mengetahui banyak perdebatan ideologi yang berlangsung untuk memenangkan ideologi antara Pancasila dengan syariat Islam, hingga akhirnya tercetus keputusan yang telah disepakati bersama saat itu untuk menetapkan Pancasila sebagai dasar ideologi. Pancasila juga memiliki hubungan erat dengan Al-Quran. Pancasila memiliki hubungan erat dengan Al-Quran. Pancasila memiliki hubungan erat dengan Al-Quran, sebab Pancasila merupakan bentuk adopsi dari nilai-nilai Al-Quran, dari nilai-nilai ajaran Islam. Pancasila merupakan ijtihadnya para ulama-ulama terdahulu dan memutuskan sebagai dasar ideologi, tidak ada sama sekali yang bertentangan dengan Al-Quran. Akhirnya dapat kita ambil pelajaran ataupun penjelasan. Terdapat kesamaan antara nilai isi dari Pancasila dengan nilai-nilai Islam, yaitu meliputi sila pertama dengan ketauhidan dan hablu minallah dalam surat Al-Ikhlas. Kemudian sila kedua yaitu sejalan dengan hablu minan nas dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Sila ketiga yaitu sesuai dengan prinsip ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah, watoniyah maupun insaniyah. Dan ini Allah juga berfirman dalam surat Al-Imran ayat 103. Sedangkan sila keempat pun sejalan dengan prinsip musyawarah atau syura yang merujuk kepada surat Asy-Syura ayat 38. Dan yang terakhir sila kelima yaitu sama dengan prinsip keadilan
ya khususnya keadilan sosial ataupun muamalah yang merujuk kepada surat An-Nahl ayat 90. Kembali kita refleksi diri kita kembali. Tidak ada yang bertentangan, tidak ada yang berlawanan. Justru agama dapat menjadi satu kultural dengan Pancasila. Pancasila dan agama sudah menyatu, sudah nyawiji menjadi sosial kultur bagi masyarakat Indonesia, dan ini tidak ada lagi yang bertentangan sama sekali. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menjaga kita agar bisa terus memegang teguh Pancasila dan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, fa insya Allah kita sebagai generasi muda khususnya yang akan memimpin, akan membawa bangsa Indonesia ini di kemudian hari akan lebih baik lagi. Indonesia menjadi lebih maju, lebih baik, lebih makmur, menjadi cita-cita kita bersama dengan mempelajari Pancasila dengan baik, mempelajari Pancasila dengan benar, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan baik. Maka fa insya Allah Indonesia tidak akan mengalami yang namanya kehancuran, baik secara material maupun secara spiritual, baik secara rohani maupun secara batin, dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah segera memberikan kita pencerahan mengenai Pancasila dan nilai-nilai agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita senantiasa mencintai ilmu dan ilmu pengetahuan apapun, baik itu agama maupun yang umum, dan semuanya dalam ranah kita meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita digolongkan sebagai orang yang ahli ilmu dan kelak akan diberikan derajat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas apabila segala kekurangan yang saya perbuat, baik perkataan maupun perbuatan, kekurangan berasal dari diri saya dan kelebihan semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum wa lafaminkum. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.